Ayub pasal 12. Bolehlah kita membaca secara responsif ya. Ayat yang pertama saya sudah baca, baru saudara-saudara sudah dapat? Ya, supaya kita baca firman-Nya. Ayub pasal 12 ayat 13 sampai ayat 25. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila yang berkata tidak ada yang dapat kembali. Bila yang menangkap seseorang tidak ada yang dapat
Bila ia membendung air, berilah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandai. Padanya dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang sesat maupun orang yang disesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat mereka dengan tali Tuhan. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkannya yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang percaya, menjadikan Tuhan. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menciptakan siapa dan mendatangkan kelamatan pada kamu. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia yang menyebabkan pada pemimpin dunia kehilangan dan membawa mereka sesat kepada belantara yang tidak ada jalannya. Ayat terakhir sama-sama kita bacakan. Mereka yang dia ada harapannya dan dia membuat mereka berjalan berduyun-duyun seperti orang baru. Ya, demikianlah firman Tuhan yang berkuasa. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan banyak hal yang tak bisa kita pahami. Apalagi ketika berbagai macam cobaan dalam hidup. Sering kita juga tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi kepada saya. Padahal saya sudah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya sudah melakukan apa yang diminta Tuhan dalam hidup ini. Padahal saya sudah berbuat baik kepada orang lain. Saya melakukan dan menolong dia, tetapi aku jadi masuk dalam jurang maut. Banyak hal yang membuat kita terkadang berpikir dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan? Apa engkau tidak ada? Atau engkau tidak peduli lagi dengan saya? Mungkin kita bisa bertanya-tanya dan mencoba mengerti dalam suasana seperti itu. Dan tanpa kita sadari, terkadang dalam hidup kita seperti kesaksian Pak Tobit, ada waktunya kita memang terpukul. Ya, ada titik nadir membuat kita tidak memahami, kita tidak mengerti, dan kita tidak tahu. Nah, ini sesuatu hal-hal yang baik itu bisa hilang dari kita. Dan kita pun juga melakukan sesuatu yang jahat juga kayak tidak ada niat melakukannya. Tetapi kita seolah-olah apa? Kayak ada sesuatu membuat kita juga terhempas seperti itu. Ditambah lagi ada suasana yang membuat kita, mungkin kau perlu ini, engkau perlu juga merefleksikan dirimu dulu, mungkin kau banyak melakukan hal-hal sehingga kau seperti itu. Itu juga terjadi kepada Ayub yang mengalami penderitaan dan juga banyak hal yang hilang dari hidupnya. Dalam kehidupan Ayub, hartanya, anaknya, dan ditambah lagi dari orang yang dikasihinya ikut juga menyudutkan, menyalahkan. Tambah lagi oleh sahabat-sahabatnya. Orang, kau perlu juga merenungkan dirimu
mungkin yang terjadi dalam hidup ini khusus kepada kau itu karena dosamu. Dan Ayub merasa di situasi yang sulit itu dia pun juga seakan dia bertanya, ada apa dalam hidupku? Karena temannya juga sampai menganggap menyalahkan dia. Biarpun teman-temannya tujuannya untuk memberikan nasihat kepada dia, tapi nasihatnya sepertinya tidak ada arti. Ya terkadang kan kita juga kan seperti itu ya. Kita dalam kondisi masalah, ada yang mencoba kasih nasihat kepada kita, kayak kita tidak terima. Padahal nasihat ini itu bagus, tapi sebetulnya itu juga tidak tepat untuk dia. Itu juga terjadi kepada Ayub oleh 3 sahabatnya, memberikan saran, memberikan nasihat kepadanya supaya dia coba renungkan. Yang Ayub menyadari, aku ini banyak hal ya melakukan apa yang diperkenankan Tuhan. Aku melakukan sampai-sampai dalam catatan Alkitab dia adalah orang yang saleh. Bisa kita bayangkan, kalau orang yang saleh ya tentu nggak mungkin lah kalau bisa nggak ada penderitaan, kan begitu ya. Kalau begitu Ayub sendiri orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, banyak menghadapi pergumulan penderitaan. Bagaimana dengan kita? Apalagi kita, kan begitu. Ya mungkin kita terkadang jarang untuk beribadah, mungkin kita dunia kita jarang mendekat sama Tuhan, dan mungkin kita jarang berdoa, dan mungkin juga kita jarang untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, kan begitu. Kalau kita renungkan, ya wajarlah kita mengalami penderitaan. Tapi bagaimana dengan Ayub? Dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi banyak menghadapi pergumulannya. Yang pertanyaan kita, apakah Ayub tidak merasa ini gimana nih? Apa sisi yang selama ini saya lakukan? Tidak. Apa yang dilakukan Ayub selama hidupnya sampai penderitaan yang dialami itu sebetulnya adalah mengingatkan juga kepada kita, memberikan teladan juga kepada kita, bahwa supaya tahu iblis jangan lagi coba-coba mengganggu hamba-Nya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, termasuk kita sendiri. Kalau kita mau menyadari, ini juga menjadi kekuatan kita. Dan ketika kita baca tadi, itulah jawaban Ayub kepada sahabat-sahabatnya yang mencoba menghalangi dia terus semakin setia kepada Tuhan, biarpun kondisinya semakin baik dalam hidupnya, tapi dia percaya semuanya itu adalah pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, dan juga adalah sebagai damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita perhatikan yang dikatakan oleh Ayub sendiri. Sampai-sampai dia mengatakan, bila ia membongkar, ini bayangkan, kalau orang sudah membangun sesuatu, kalau Tuhan membongkar, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah menangkap seseorang, itu ayat 15. Apalagi kalau Tuhan sudah membendung air dan melepaskan bendungan itu, maka hancurlah semua tanah itu. Di sini pengakuan Ayub bahwa dialah yang berkuasa, dialah yang kemenangan itu, dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Ayub, kau hanya mengganggu sebetulnya. Kalau bisa kita pahami sebetulnya sederhananya, capek kali kalian manusia. Untuk dirimu sendiri juga kau bisa. Karena apa yang kau sampaikan itu adalah menyesatkan. Artinya dalam cobaan tantangan hidup kita, ketika kita mengalami penderitaan, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang terjadi kepada Ayub? Apa maksud Tuhan apa itu? Kalau Ayub mengatakan dalam ini tidak ada motivasi Tuhan, tapi Ayub mau mengatakan bahwa semua dalam hidup ini adalah Dia yang menentukan.
Karena Dia menciptakan, Dia mengatur segala sesuatunya, dan Dia juga apa yang berhak, dan Dia juga memberikan apa yang pantas untuk dalam kehidupan. Dan itu mau ditekankan kepada kehidupan kita. Kalau kita berhasil, kalau kita gagal, kalau kita segala macamnya, maka kita meresapi bahwa dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Roma 11 ayat 36. Harus dipujilah Dia. Tapi kita sering, kadang kita lebih senangnya waktu ketika kita memperoleh sukacita, kita senang kali begitu. Tapi ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan, apakah masih ada pengakuan kita? Engkaulah, seperti ayat 3 mengatakan, Engkaulah yang kekuatan itu, Engkaulah hikmat itu. Masih adakah kita mengatakan seperti itu? Ketika kita mengalami penderitaan? Enggak. Malah mungkin kita mencari kambing kita. Kenapa ini bisa terjadi kepada aku? Kemana kau Tuhan? Apa kau mendengar? Apa kau memperhatikan? Kan begitu. Karena kita lebih sering membenarkan diri kita sendiri. Itu yang terjadi. Maka kita tidak mampu melihat dari sisi Tuhan melihat dalam kehidupan. Karena ayat menyadari apapun penderitaan yang dialami, dia sadar itu adalah sebuah lawan Tuhan. Dalam ayat 1 ayat 21, kalau aku sudah menerima yang baik dari Tuhan, aku juga harus siap menerima yang terburuk untuk semesta. Ingat, mari kita belajar dari ayat. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidup Ayub ini, orang yang santai, orang yang rajin, orang yang hanya takut akan Tuhan, orang banyak kehilangan dalam hidupnya. Tapi itu terjadi. Apa maksud itu semua? Mungkin itu menjadi teladan bagi kita, supaya kita tetap mampu bersungguh dalam hidup, apapun dalam hidup yang kita hadapi. Amin. Satu. Kedua, mungkin Tuhan juga mau memulihkan imannya Ayub dengan segala. Makanya Tuhan kan mengatakan kepada iblis, tapi jangan ambil nyawanya. Ujilah dia. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku, keluarga menang di sini. Kalau Anda berada di sini, ya pun mungkin Anda mengajukan ganti apa saja menjadi masalah itu. Oke. Tapi mari kita renungkan, kalau di sini saudara-saudaraku, sebagai warga kita, mungkin Tuhan mau memulihkan iman saudara. Amin. Ya. Mungkin berarti Anda menerima. Dan begitu berat. Ya, mungkin Anda dibojoki, atau Anda tertipu, Anda dibohongi, Anda mungkin sebagai umpan atau apa. Tapi jangan lihat itu. Marilah kita melihat lebih dalam. Mungkin dari Tuhan mau melihat kepada kita, memulihkan iman kita. Apakah kita masih setia kepadanya? Kalau kita dalam kondisi seperti ini, itu menjadi pertanyaan. Yang selanjutnya, apa yang terjadi kepada saudara-saudara di sini? Mungkin juga yang sudah berumah tangga, mungkin ini juga memulihkan rumah tangga Anda. Apakah rumah tangga Anda itu sudah dibangun dengan takut akan Tuhan? Mungkin yang kita bangun rumah tangga itu bukan berlandaskan takut akan Tuhan. Maka kita bisa berkeluar. Begitu juga dalam bekerja. Melalui peristiwa yang terjadi, Anda mengalami sebagai warga binaan sendiri. Mungkin Tuhan mau memulihkan dari awal. Apakah Anda bekerja di awal
Murni nggak Anda itu mengandalkan Tuhan atau dengan cara-cara tidak baik? Begitu juga tentang harta, penghasilan, entah apapun itu semua. Di sini mah sebagaimana apa yang terjadi kepada Ayub, hartanya habis, semuanya habis. Tapi lihat di akhirnya, di balik pemurnian yang Tuhan berikan, Tuhan lipat gandakan semuanya. Dan mungkin itu juga terjadi kepada saudara-saudara. Mungkin dalam kita berpikiran, bukan kali Pak Pendeta. Iya. Tapi jangan tanya beratnya. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita bernafas, gak mungkin Tuhan tidak menyertai kita. Amin. Persoalannya adalah sejauh mana, sedalam apa kita dekat kepada Dia. Apakah kita semakin setia kepadanya, atau bahkan kita mencari kambing hitam, atau ikut juga menyalahkan Tuhan, atau juga kita membenarkan diri sendiri. Kalau saya mengatakan bahwa Bapak yang ada di sini sebagai warga binaan, mungkin ini adalah pemurnian kepada Bapak untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Selamat firman mengingatkan kami, memandang kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, khusus Tuhan, Engkau tahu untuk Bapak yang ada di sini semua. Banyak hal yang mereka rindukan, banyak hal yang mereka harapkan dalam hidup ini. Terlebih Tuhan, keluarga binaan ini semua rindu hal yang baik di tengah-tengah keluarga mereka yang jauh dari mereka. Tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai keluarga-keluarga mereka. Begitu juga Tuhan, Engkau tahu bagi anak-anak mereka yang dalam proses pendidikan, biarlah Tuhan juga menolong, memberikan Roh Kudus untuk membantu anak-anak mereka dalam proses pendidikan itu. Mereka memperoleh pengetahuan yang benar dari Engkau, dan bimbing mereka supaya mereka menjadi anak yang takut akan Engkau, dan juga anak yang menghormati orang tua. Begitu juga Tuhan, kesehatan bagi keluarga mereka yang mereka jauh, biarlah Tuhanlah yang menyertai, menguatkan, memberikan sehat, dan juga apa yang baik di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka tetap terus setia, tetap terus dalam keadaan sehat, dan itu juga memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau tahu juga warga binaan yang berusaha mencoba mencari kebenaran melalui membuat entah itu bentuk tuntutan hukum, entah itu ilmu pembelaan hukum. Biarlah Tuhan juga menolong mereka melalui para pengacara yang bisa mereka pakai sebagai orang yang takut akan Engkau, dan membimbing mereka untuk mengarahkan mereka, untuk membenarkan, untuk membantu mereka di dalam memperjuangkan yaitu hukum bagi mereka. Tuhan, hikmat dari Engkau lah yang kami percaya, kekuatan dari Engkau lah yang kami percaya. Bimbinglah saudara-saudara kami ketika mereka mengalami kekecewaan, gelisah, kegalauan dalam suasana di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau menghibur dan menguatkan mereka. Engkau memberikan semangat yang baru bagi mereka, supaya mereka semakin setia kepada Engkau, biarpun mereka dalam keadaan di sebagai warga binaan di sini. Biarlah mereka selalu terus merindukan akan firman dan terus merindukan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka juga mampu menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah warga binaan ini yang masih banyak belum percaya kepada Tuhan. Tapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, curhatkanlah bagi saudara-saudara supaya mereka juga mampu menjadi berkat di tempat ini, menjadi saluran kasih di tempat ini, supaya semua merasakan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan.
Terimalah doa kami melalui anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus. Amin. Melimpah